berkali-kali terkena atau berkali-kali tergigit oleh nyamuk yang membawa filaria tadi baru berisiko terinfeksi. Halo Sobat Sehat, episode kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu penyakit kaki gajah serta cara penularannya. Kali ini kita juga akan membahas pertanyaan yang sudah kamu kirimkan. Ternyata tema ini masih cukup ramai dibicarakan oleh Sobat Sehat semua ya. Baik, tidak usah lama-lama, langsung kita jawab di Hi Doc Ina Health bersama saya Dr. Alim. Untuk pertanyaan pertama, Hai dok, jika ada ibu hamil dan terkena penyakit kaki gajah, apa cacing si ibu bisa menular ke janin yang dikandung ya? Nah, berdasarkan laporan penelitian, cacing filaria ini untungnya tidak langsung menembus plasenta ya. Jadi cacingnya ini tidak langsung ke pembuluh darah dari bayi yang dikandung. Jadi selama kehamilan biasanya tidak ada penularan. Tapi ada penelitian lain itu yang menyebutkan bahwa ada antigen atau salah satu bagian dari tubuh cacing ini yang bisa masuk gitu. Bukan cacingnya tapi antigennya. Nah, efeknya nanti dia bisa menimbulkan respon imun dari bayi. Jadi bayinya ini ketika nanti dia sudah dilahirkan, kemudian tumbuh gitu ya menjadi anak-anak atau nanti di usia berapa gitu, kalau misalkan dia terpapar filaria, dia bisa lebih rentan terinfeksi. Jadi tidak langsung menginfeksi bayi yang di dalam kandungan, tapi nanti biasanya efeknya bisa timbul setelah bayinya tumbuh besar seperti itu. Jadi kalau dibandingkan, misalnya A itu adalah bayi yang selama di kandungan ibunya terinfeksi, kemudian dibandingkan dengan B, yaitu bayi yang ibunya selama kehamilan itu tidak terinfeksi. Yang A ini nanti ketika sudah dilahirkan dan tumbuh menjadi anak-anak seperti itu, atau nanti di kemudian hari, yang A ini memiliki risiko lebih besar untuk terinfeksi filaria jika dibandingkan dengan yang B. Karena di dalam tubuh A ini tadi sudah ada reaksi menurunnya sistem kekebalan tubuh terhadap filaria. Untuk pertanyaan kedua, Hai dok, jika seseorang terkena kaki gajah dan sudah diobati, apa suatu saat nanti bisa kambuh? Jika iya, apa faktor penyebab kambuhnya? Nah, untuk penyebab kambuhnya ini sebenarnya jika sudah diobati dengan tuntas dan diperiksa sudah tidak ada mikrofilarianya lagi, sebenarnya sudah selesai infeksinya. Namun jika sudah terjadi bengkak atau kaki atau bagian tubuhnya sudah terjadi perubahan tadi yang terjadi menahun, itu memang cukup lama dan dia bisa menetap, tergantung dari proses pengobatan yang nanti dilakukan oleh pasien. Jadi kalau misalkan dikatakan kambuh itu biasanya karena mungkin belum selesai pengobatannya, mungkin karena pengobatannya mungkin ada beberapa hari, kemudian mungkin setelah beberapa hari itu belum selesai, jadi berhenti di tengah-tengah, putus, tidak tuntas, itu bisa menyebabkan cacing itu masih ada di dalam tubuh, sehingga nanti ketika beberapa saat kemudian diperiksa ternyata masih ada atau dikatakan kambuh, tapi itu sebenarnya belum tuntas pengobatan. Atau jika tinggal di daerah endemis, tadi terpapar lagi oleh nyamuk yang membawa larva dari filaria, itu bisa terkena infeksi lagi. Jadi kambuhnya bukan karena sudah selesai terus cacingnya tidur kemudian kambuh lagi, itu bukan, tapi karena antara lain pengobatan yang tidak tuntas atau memang terinfeksi lagi. Kemudian kalau secara umum risiko terinfeksinya ya tadi karena mungkin tinggal di daerah endemis, jadi sering terpapar oleh gigitan nyamuk yang mengandung filaria. Jadi kalau hanya sekali saja terkena, belum tentu terinfeksi ya. Tapi kalau misalkan berkali-kali terkena atau berkali-kali tergigit oleh nyamuk yang membawa filaria tadi, baru berisiko terinfeksi. Baik, untuk yang pertanyaan ketiga, Hai dok, biasanya kulit yang terkena kaki gajah akan membesar dan berwarna hitam. Apa itu nanti bisa dikembalikan lagi ya? Atau harus operasi untuk merapikan kulitnya? Baik, untuk memperbaiki fungsi dari bagian tubuh yang terkena atau memperbaiki bengkaknya itu butuh proses yang agak panjang. Kemudian juga harus melibatkan tim multidisiplin ya, ada banyak timnya. Itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu dan harus telaten. Jadi yang pertama bisa dilakukan yang namanya konservatif ya. Metode konservatif ini
yaitu metode yang tanpa operasi. Jadi nanti ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama mungkin mengubah pola makan, jadi konsumsi makanan-makanan yang rendah garam dan rendah lemak supaya mengurangi bengkaknya. Kemudian setelah itu juga rutin membersihkan atau menjaga kebersihan kulit di daerah yang bengkak itu, karena kita tahu kalau misalkan kulit itu bengkak, kulit itu menebal, dia jadi lebih rentan terkena infeksi karena mungkin ada pecah-pecah, kelihatan seperti itu, bisa terinfeksi bakteri menjadi luka yang bernanah atau terinfeksi jamur seperti merah-merah yang gatal seperti itu. Jadi untuk mencegah itu dibersihkan rutin setiap hari dengan air dan sabun. Selain itu juga bisa menggunakan stocking yang kompresi, tujuannya supaya mengurangi bengkak. Bisa juga melakukan senam khusus, tujuannya untuk melancarkan aliran dari cairan limfe, kemudian juga diganjal. Jadi jangan tergantung-gantung misalnya kaki atau tangannya supaya untuk mengurangi bengkak. Oh ya, selain itu juga ada ini pijat atau masase yang secara khusus dilakukan oleh petugas terlatih ya. Tujuannya tadi juga untuk melancarkan peredaran limfenya. Kemudian juga ada device atau alat yang khusus berperan, bekerjanya itu seperti memberikan tekanan. Jadi seperti dibalut seperti itu, terus kemudian dikompres supaya bengkaknya itu berkurang. Nah nanti kalau misalkan dengan cara konservatif tadi bengkaknya kok tambah besar atau tidak berkurang banyak, nah itu baru bisa dipikirkan kemungkinan operasi. Tapi operasinya juga harus dilakukan oleh dokter ahli yang mungkin jumlahnya belum terlalu banyak di Indonesia. Mungkin demikian, terima kasih untuk Sobat Sehat yang sudah bertanya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Pastikan terus dukung channel ini dengan cara share and subscribe, supaya kamu juga tidak ketinggalan informasi kesehatan terpercaya dari kita. Saatnya saya Dr. Alin pamit, salam sehat dan sampai jumpa.